Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas nih. Ini ada soal dari teman kita, ya kan? Ini ditulis di komen, yaitu sebanyak 40 mili basa ini DOH, jadi dia nggak diketahui basanya apa, tapi ini diketahui nilai KB-nya. Oke, dari sini sih kita kelihatan bahwa kalau suatu asam atau basa diketahui nilai KAKB-nya, ini berarti dia merupakan lemah. Oke, jadi karena ini adalah OH, berarti ini merupakan basanya basa lemah. Oke, terus di sini dititrasi dengan HCl 0,4 molar, hitunglah pH awal. Oke, jadi di sini yang ditanya itu ada banyak pH awal, terus berapa pH-nya setelah penambahan 40 mili HCl-nya, 50 mili HCl-nya, dan 60. Oke, sebelumnya, oke, ini kan yang ditanya kan pH awal. Yang awal kan berarti dia sebelum dititrasi dong, ya kan? Berarti sebelum dititrasi berarti batasnya sampai di sini. Ini. Berarti yang sebelumnya itu adalah 40 mili basanya yaitu DOH, kemolarannya 0,5 dan KB-nya 1 ke 10 pangkat min 5. Jadi karena ini adalah basa lemah dan dia basa, yang kita cari, kita buat di sini deh. Ini kan berarti pH awal ya. pH awal ini karena dia basa berarti kita cari konsentrasi OH-, ya kan? Berarti kalau dia lemah, konsentrasinya itu berarti nilai KB-nya dikali kemolarannya. Oke, berarti di sini kemolarannya ada 0,5, berarti supaya lebih gampang kita jadikan bilangan berpangkat aja ya. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali kemolarannya, ini kemolarannya yang 5 kali 10 pangkat min 1, KB-nya ini 1 dikali 10 pangkat min 5. Oke, berarti ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6, ya kan, akar. Ini kalau misalnya kita akarin, berarti akar 5 dia susah ya. Oke, kita buat aja, kita keluarin aja akar 5-nya nggak apa-apa. Jadi akar 5 dikali 10 min pangkat 6 kan kalau diakarin kan ini akar 2 ya. Berarti dibagi aja. Min 6 dibagi 2 berarti 10 pangkat min 3. Jadi nilai konsentrasi OH-nya akar 5 dikali 10 pangkat min 3. Kalau udah ketemu konsentrasi OH-nya, berarti kita cari adalah POH-nya. Oke, berarti pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH min. Kayak gitu. Baru kita masukin nih min log, masukin nilai OH-nya, yaitu akar 5 dikali 10 pangkat min 3. Min ketemu dengan min itu plus berarti 3, min log dikali akar 5 berarti min log 5. Oke, ini pOH-nya, yang ditanyakan pH ya. Berarti teman-teman setelah dapat pOH-nya, berarti kita bisa cari pH. pH itu kan berarti kalau dijumlahin dengan pOH, itu jumlahnya 14. Berarti kalau udah diketahui pOH-nya, untuk cari pH berarti 14 dikurang pOH. Oke, berarti ini sama dengan 14 dikurang. Ingat ya, ini pOH-nya harus dalam kurung, yaitu 3 dikurang log akar 5. Oke, 14 dikurang 3 itu berapa? Oke, 11. Ingat nih, ini minus ketemu sama minus, jadinya plus. Jadi plus log akar 5. Nih, jadi ini adalah pH awalnya. Oke, jadi pH awalnya adalah seperti ini. Ini kan kelihatan ya bahwa dia itu adalah bersifat basa karena pH basa itu kan lebih besar daripada 7, ya kan? Berarti ketemu nih pH-nya 11 tambah log akar 5. Setelah itu baru kita cari berapa pH-nya pada penambahan 40 mili. Oke. Ini 40 mili ditambah, 40 mili DOH-nya, kemolarannya udah ada. Oke, teman-teman perlu ingat, kalau ada volume, ada kemolaran, berarti kita bisa hitung, oke, pintar, ngitung molnya. Berarti kita hitung dulu ya, mol. Oke, supaya nanti angkanya nggak koma-koma, kita cari milimol aja. Jadi milinya ini kita nggak perlu konversi ke liter. Kalau konversi sih nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya ini dikonversi 40 per 1000 berarti kan 0,04. Jadi kita angkanya lebih banyak nol-nolnya kayak gitu. Jadi kita pakai milimol aja. Itu nggak masalah. Nanti bisa dicoret di belakang. Jadi milimol dari DOH dulu ya. DOH-nya berarti kan volume dikali kemolaran, ya kan? Volumenya adalah 40 mili. Sedangkan kemolarannya adalah 0,5.
Nah, 0,5 molar. Berarti 40 dikali 0,5 berarti 20, ya kan? Ini berarti 20 milimol. Kalau kita jadikan ini mol, ini berarti dibagi 1000. Jadinya 0,002, ya kan? Teman-teman bakalan pusing, lihat nolnya banyak. Jadi nggak apa-apa pakai milimol aja. Oke, terus kita cari nih milimolnya. Ini untuk HCl ya. Oke, HCl. Rumusnya sama. Oke, kita cari dulu semuanya ya. Untuk ini semuanya. Ini untuk 40 mili. Berarti caranya pakai rumus yang ini sama ya. 40 mili dikali. Ini beda. Kemolarannya dia 0,4. Kalau HCl. Oke, 0,40 molar. Berarti ini kita kali 40 dikali 0,4 berarti 16. Oke, ini 16 milimol. Sekarang kita cari untuk, ini kita cari dulu milimol semuanya ya. Kalau untuk 50 milinya, berarti 50 mili dikali 0,4. Oke, berarti nanti hasilnya adalah 50 dikali 0,4 sama dengan ini 20 milimol. Oke, sedangkan kalau untuk yang 60 mili, berarti kita kali lagi nih. 60 dikali 0,4 molar, berarti sama dengan 24 milimol. Oke, setelah kita udah dapat nih milimol semuanya, baru kita buat reaksinya. Oke, jadi kan ini sama aja dengan kita buat reaksi MRS. Jadi, kalau diketahui asam atau basa, untuk mengetahui pH-nya, kita harus buat persamaan reaksinya. Oke, nggak masalah, ini nggak diketahui senyawanya apa, atau maksudnya lebih spesifiknya entah dia misalnya KOH, NaOH, atau Na4OH, nggak masalah. Tetapi di sini dijelasin bahwa ini adalah basa, kayak gitu. Berarti ini kita buat yang pertama dulu ya, yang untuk 40 mili dulu. Oke, ini pH untuk 40 mili. Oke, caranya berarti kita buat reaksinya. Tadi kan DOH, yang basanya kita reaksikan dengan HCl. Oke, hasilnya apa? Nih, kalau teman-teman ragu ya, kalau buat persamaan reaksinya, ya kita hapus dulu yang ini supaya nggak mengganggu. Oke, di atas lagi deh. Ini pH untuk 40 mili setelah penambahan 40 mili. Ini diionin aja. Ini kan menjadi D plus sama OH min. Ini jadinya H plus sama Cl min. Plus ketemu dengan min. Oke, jadinya ini terbentuk DCl. Ditambah OH min ditambah H plus itu sama dengan H2O. Oke, teman-teman harus ingat kalau ada persamaan reaksi, setarain dulu reaksinya. Karena nanti koefisiennya itu sangat berguna, sangat penting dalam perhitungan. Gitu. Ini kan bersama nih, D-nya di sini 1, di sini 1 juga, Cl-nya di sini 1, ini 1, H-nya di sini 2, ini juga udah 2, O-nya 1, O-nya 1. Oke, udah sama. Kita kan tadi udah cari nih mol masing-masingnya, ya kan? Berarti sekarang kita buat MRS-nya, yaitu mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Oke, di sini tadi DOH-nya berarti yang ini ya. Nah, kita pakai yang 20 mili. 20 milimol. Ini 20, HCl-nya pada 40 adalah 16. Nih, oke. Nih, teman-teman ingat. Kalau ada 2 mol yang diketahui dalam persamaan reaksi, berarti kita harus cari dulu, yaitu namanya pereaksi pembatas. Oke, kalau yang diketahui cuma 1 sih gampang. Kita untuk cari mol yang lain berarti bandinginnya ke dia, ke yang diketahui. Tetapi kalau 2 yang diketahui gimana? Kayak gitu. Oke, berarti caranya kita harus cari pereaksi pembatas. Oke, untuk mencari pereaksi pembatas, caranya gampang. Caranya seperti ini aja. Masing-masing molnya ini itu dibagi dengan masing-masing koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi pereaksi pembatas. Atau pereaksi pembatas itu sama aja dengan, jadi dia pereaksinya itu habis bereaksi, jadi nggak ada sisa gitu dalam persamaan reaksi ini. Oke, kita cek ya. Ini kan 20 dibagi 1, berarti 20. 16 dibagi 1, 16. Mana yang lebih kecil? HCl-nya. Jadi HCl ini yang menjadi pereaksi pembatas. Oke, ingat ya, hasil bagi paling kecil itu yang menjadi pereaksi pembatas. Berarti kita buat berarti yang bereaksinya dia juga 16 dong, ya kan? Makanya dia habis bereaksi, nggak ada sisa. Sedangkan kalau ini yang bereaksinya berapa? Kita buatnya ke
patokinnya ke HCl yang reaksi pembatas tadi yang habis. Caranya gimana? Pakai perbandingan koefisien. Yang kita cari kan DOH nih, berapa mol yang bereaksinya. Bandingin ke sini. Berarti perbandingan koefisien itu yang kita cari kan molnya DOH nih. Berarti 1 koefisiennya ya. Koefisiennya DOH yang dicari per koefisien HCl yang diketahui dikali molnya HCl. Ingat, mol yang dipakai adalah mol yang mula-mula, yang ini, bukan hasil bagi. Oke, berarti kalau kita cari nih, ini kan berarti koefisiennya dia 1 per koefisien ini kan 1. Nah, ini makanya tadi disebutin persamaan reaksi itu sangat penting karena kita pakai koefisiennya. Oke, ini berarti dikali molnya adalah 16. Nah, berarti kan sama dengan 16 ya. Ya kan? Mula-mulanya 20, yang bereaksinya 16. Berarti ini masih ada sisa, yaitu 4 milimol. Jadi dikurangin aja. Oke, ini 4 milimol. Ini kan produk kalau di awal reaksi kan nggak ada ya. Oke, nah adanya setelah reaksi berlangsung baru dia muncul. Oke, caranya kita tahu dia berapa, sama seperti yang tadi pakai perbandingan koefisien juga. Kita mau cari DCl, berarti nih koefisiennya DCl 1 per, kita bandingin ke yang tadi ya, ingat reaksi pembatas perbandingannya. Ini juga koefisiennya 1, berarti dikali molnya sama dengan 6 mol, 16, berarti ini sama dengan 16, ya kan? Nah, buat di sini 16 milimol. Ini kita nggak perlu cari. Oke, ini teman-teman harus ingat. Kita bisa menentukan apa rumusnya, oke, untuk menghitung pH, itu kalau udah ketemu seperti ini. Udah ketemu MRS-nya, udah ketemu yang sisanya itu siapa. Oke, nih, kalau kita perhatikan, ini kan yang sisa adalah DOH. DOH ini adalah basa lemah. Oke, jadi yang tersisa itu adalah basa dan ini adalah garam. Jadi, kalau asam dengan basa itu direaksikan, hasilnya adalah garam. Oke, jadi di sini yang sisa itu atau yang ada itu di akhir reaksi adalah basa lemah dan garamnya. Oke, kalau ada basa lemah dan garamnya atau asam lemah dengan garamnya itu kita menggunakan rumus apa? Oke, kita rumus buffer. Oke, ini berarti karena dia adalah basah, berarti ini adalah buffer basah. Oke, caranya berarti konsentrasi OH- ya kan? Ini berarti akar, oh sorry, bukan akar, untuk rumusnya. Untuk buffer ya, Kb dikali molnya basah per molnya garam. Oke, ini kan milimol, nggak masalah. Kan di sini kan mol. Oke, kita cek nih. Kb-nya kan 1 kali 10 pangkat min 5 ya. 1 dikali 10 pangkat min 5. Oke, mol basahnya ini dia, yaitu 4 milimol. Oke, sedangkan mol garamnya 16 milimol. Oke, ini kan M-nya bisa coret nih. Nah, berarti sama-sama dengan mol-mol juga kan? Bisa dicoret juga. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan tadi angka-angkanya seperti ini bakalan menyusahkan teman-teman dalam perhitungannya. Jadi pakai angka bulat gini aja. Oke, 4 per 16 kan sama-sama dibagi 4 bisa ya? Jadi seperempat. Ya kan? Seperempat itu sama dengan 0,25. Ya kan? Berarti 0,25 dikali 10 pangkat min 5. Ya kan? Kalau kita jadikan ini 25 ya, 25 berarti dikali 10 pangkat min berapa? Ini kan 1, 2 berarti 10 pangkat min 2, ketemu 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 7. Oke, ada OH-nya, berarti sekarang kita cari POH-nya. Ya kan? Berarti POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti sama dengan min log, ingat ya, ini dalam kurung. 25 dikali 10 pangkat min 7. Oke. Min ketemu dengan min itu jadi plus, berarti 7. Min log dikali 25 berarti min log 25. Oke, ini nilai pOH-nya. Yang ditanya adalah pH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Kita masukin aja langsung nilainya ya. Berarti ini dikurang 7 dikurang log 25. Ingat, ini di dalam kurung. Oke, makanya 14 dikurang 7 itu 7. Nih, min ketemu dengan min jadinya plus. Berarti ditambah log 25. Oke, jadi ini jawabnya. Nah, awalnya dia ini, ternyata jadinya ini.
ya kan? Awalnya dia basah nih pH-nya, akhirnya ketemunya berapa nih? 7 tambah log 25, ya kan? Oke, sekarang kita mau hitung jika jika volumenya 50 mili dan 60 mili. Oke, teman-teman buat ini ya, karena kita akan lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman ingat nih, bahwa nanti untuk 50 mili nanti dia molnya 20 milimol ya. Yang ini sama 20 milimol juga. Oke, kita next nih. Kita buat di sini. Oke, untuk sama-sama 20 milimol ya. Kita buat lagi persamaan reaksinya. Ini ingat untuk penambahan 50 mili HCl. Oke, tadi molnya sama dengan 20 milimol, ya kan? Untuk tadi DOH-nya ini sama dengan 20 milimol juga. Oke, sama kita buat persamaan reaksi, yaitu DOH ditambah dengan HCl, hasilnya juga sama, yaitu DCl ditambah dengan H2O. Oke, dengan cara yang sama, kita buat juga MAS. Ini mol mula-mula dari DOH adalah 20 milimol, HCl-nya juga 20 milimol. Oke, berarti ini kan tadi cari reaksi pembatas ya, hasil bagi paling kecil itu yang habis. Nih, 20 dibagi 1, 20. 20 dibagi 1, 20 juga. Berarti bakalan sama-sama habis dong, ya kan? Sama-sama nilainya. Berarti ini habis. Kalau dia habis berarti tulis ya yang bereaksinya juga 20 gitu. Jadi ini habis. Oke, ini kan produk di awal reaksi nggak ada. Nah, kalau kita mau cari ini berapa, oke, bandingin aja ke salah satunya, nggak masalah, karena kedua-duanya sebagai reaksi pembatas, ya kan? Karena ini koefisiennya sama, berarti jumlah molnya juga sama. Oke, ini berarti 20 milimol. Oke, jadi 20 milimol. Nah, nih perhatiin teman-teman ya. Kalau dalam persamaan reaksi, asamnya habis, basanya habis, asamnya habis, yang ada adalah garam, ini kita menghitung pH-nya pakai rumus hidrolisis. Oke, kita tahu ini hidrolisis asam atau basa, cek aja. Ini kan tadi dia basa lemah. Ini adalah asam kuat. Berarti kalau yang lemah ketemu yang kuat, berarti menangnya yang kuat dong, ya kan? Yang kuatnya di sini adalah asam. Berarti ini sifat garamnya adalah asam. Atau cara membuktikannya gini. Kalau hidrolisis itu kan dia nih, Cl. Oke, ini diioninkan jadi D+ tambah Cl-. Ingat, kalau dia ionnya yang bisa terhidrolisis dengan H2O itu adalah ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Tadi kan D+ ini berasal dari basa lemah, berarti dia bisa terhidrolisis, ini menjadi DOH ditambah H+. Oke, sedangkan Cl-nya kalau dihidrolisis dengan H2O ini tidak bisa. Karena kalau ion yang berasal dari asam atau basa kuat itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Oke, di sini juga kelihatan bahwa yang muncul itu adalah ion H+, yang membuktikan bahwa garam ini bersifat asam. Oke, berarti kita cari konsentrasi H+-nya. Rumusnya apa? Oke, rumusnya kan tadi gini, akar dari KW per KB dikali konsentrasi garam. Oke, berarti kita harus cari dulu nih konsentrasi garamnya berapa, ya kan? Caranya apa? Cari konsentrasi kan gini, molar sama dengan mol per volume. Oke, molnya di sini 20 milimol, tidak masalah. Nanti kita buat volumenya dalam mililiter aja. Oke, tadi ini HCl-nya itu 50 mili ya. Jadi volume yang digunakan di sini adalah volume total. Karena garam ini berasal dari campuran dari basah dengan asam. Oke, tadi HCl-nya 50 mili. Oke, tadi basahnya berapa ya? Oke, kita cek deh. 40 mili ya basahnya. Oke, basahnya yaitu 40 mili. Berarti totalnya sekarang untuk volume totalnya berarti adalah 90 mili, ya kan? Berarti ini 20 per 90. Ini kan tadi milimol. Ini mililiter. MM-nya coret aja, berarti kan sama dengan mol per liter, kayak gitu.
Jadi teman-teman nggak usah ragu gitu ya. Jadi kalau 20 dibagi 90 itu kan sekitar 0,22 ya kan? 0,22 molar. Oke, baru kita masukin ke sini. Satu lagi nih teman-teman ingat ya. Nanti kan yang dipakai itu kan yang ini ya, konsentrasinya ini. Jadi kalau kita jabarin ya, ini DCl, ini kan tadi kalau dijabarin jadi dia plus tambah Cl min. Ini konsentrasinya 0, oke, ini kita bulatin aja ya, 0,2 aja. Oke, 0,2. Berarti ini kan koefisien sama nih, ya kan? Berarti koefisiennya ini kemolarannya juga 0,2. Jadi yang kita pakai itu adalah konsentrasinya ini. Karena ini yang bisa terhidrolisis. Oke, jadi sama-sama 0,2. Baru kita masukin, oke, di soal kan nggak dikasih tahu nih berapa nilai KW. Nilai KW itu ketetapan yaitu 10 pangkat min 14. Jadi teman-teman harus ingat itu. Oke, 10 pangkat min 14, KB-nya tadi 10 pangkat min 5, ya kan? Terus konsentrasi garamnya ini kita jadikan pangkat ya, berarti ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1. Oke, 2 dikali 10 pangkat min 1. Berarti ini sama aja dengan, ini kan 2 dikali, kalau pangkat kan ditambahin ya, jadi 10 pangkat min 15, kalau dia dibagi berarti dia dikurang. Berarti 10 pangkat 15 dikurang min 5 berarti 10 pangkat min 10. Nah, akar 2 kita keluarin aja akar 2-nya dikali 10 pangkat min 5 kan tinggal dibagi 2 nih. 10 pangkat 10 dibagi 2 kan jadi 10 pangkat min 5. Oke, dapat H plusnya berarti kita cari sekarang pH-nya. pH itu kan berarti min log konsentrasi H plus, ya kan? Berarti masukin aja nilainya. pH berarti sama dengan min log, oke ingat ya ini di dalam kurung. Akar 2 dikali 10 min 5. Min ketemu dengan min itu sama dengan plus, jadinya 5. Baru min log ketemu dengan akar 2, berarti min log akar 2. Oke, ketemu ya, berarti ini hasilnya untuk penambahan 50 mili. Sekarang untuk penambahan 60 mili. Kalau 60 mili berarti tadi milimolnya 24 ya. Oke, ini untuk penambahan 60 mili. Oke, penambahan 60 mili. Oke, berarti ini HCl ya. Jadi milimolnya 24 milimol. Tadi DOH-nya itu 20 milimol. Volumenya DOH tadi itu berapa ya tadi? 40 ya? 40 mililiter. Oke, berarti kita buat persamaan reaksi lagi. DOH ditambah tadi HCl menjadi DCl ditambah H2O. Oke, berarti di sini MS. DOH-nya ini 24 milimol. Ini HCl-nya, oh kebalik ya, sorry, kebalik. DOH-nya yang 20 milimol, HCl-nya yang 24. Oke, cari reaksi pembatas. Berarti masing-masing dibagi dengan koefisiennya. 20 dibagi 1, 20. 24 dibagi 1, 24. Berarti yang paling kecil adalah yang ini, ya kan? Berarti DOH-nya habis bereaksi. Untuk ini berapa yang bereaksinya? Pakai perbandingan koefisien, ya kan? Yang kita cari adalah HCl, berarti koefisien dari HCl dibandingkan dengan reaksi pembatas, koefisiennya 1 dikali mol per reaksi pembatasnya adalah 20. Oke, kita buat di keterangan di sini bahwa DOH ini adalah pereaksi pembatas. Oke, berarti ini 20, berarti bersisa dong 24 dikurang 20, berarti kan berapa nih? 4 ya. Oke, berarti ini awalnya nggak ada. Oke, ini berarti 20. Karena perbandingan koefisien ya, 1 dibanding 1 dikali 20. Oke, nih. Kalau dalam keadaan seperti ini, teman-teman lihat nih, yang sisanya apa. Oke, nih. Kalau yang sisanya adalah asam kuat ketemu dengan garam, ini kita nggak bisa gunain dua-duanya. Oke, kalau buffer itu dia ada sisa asam dengan garamnya, tapi ingat asamnya itu harus asam lemah dan basanya harus basa lemah dengan garamnya. Kalau dia asam kuat atau basa kuat dengan garamnya, ini nggak ada rumusnya. Jadi yang kita gunakan adalah yang ini, yang asam kuatnya yang sisa. Oke, kalau ini kan berarti asam, berarti carinya H+.
Konsentrasi H+, kalau dia asam kuat, rumusnya apa? Oke, kemolaran dikali dengan valensi. Oke, ini baru dalam bentuk milimol, berarti kita cari kemolarannya. Berarti mol dibagi dengan volume. Molnya adalah 4 milimol, volumenya berapa? Si DOH-nya kan 40, ini 60, berarti ini 100. Berarti ini sama dengan 0,04 ya kan, atau 4 dikali 10 pangkat min 2. Baru kita masukin ke rumus ini. Oke, valensinya ini valensi asam ya. Caranya gimana? Ini kan HCl. Ini kita ionin, jadinya H plus ditambah Cl min. Valensi itu adalah ini, koefisien HCl-nya ada berapa? Sorry, koefisien H plus-nya ada berapa? Ini kan ada 1. Berarti kita kalikan, masukin ke molarannya, yaitu 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 1. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Itu H plus-nya. Ada konsentrasi H plus, berarti bisa cari pH, yaitu min log konsentrasi, kok akar sih? Min log konsentrasi H plus. Berarti sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 2, ya kan? Sama dengan, ini dalam kurung. Oke, min ketemu dengan min jadi plus 2, min log dikali 4 berarti min log 4. Oke, udah ketemu hasilnya. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat, kalau dia penambahannya dengan asamnya itu terlalu banyak, berarti dia pH-nya akan jauh turun. Ya kan? Tadi kan awalnya pH-nya 11 ya, 11, berapa tadi? Ternyata ini setelah ditambah 60 mili HCl-nya, pH-nya drastis turun jadi 2, kayak gitu. Karena kan dia asam kuat yang ditambahkan. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, tadi cara mengerjakannya gimana. Kapan saat kita menggunakan rumus buffer dan kapan saat kita menggunakan rumus hidrolisis. Oke, dan kapan kita menggunakan rumus basa lomanya atau asam kuatnya. Oke, demikian dulu penjelasannya. Semoga teman-teman atau teman tadi yang bertanya, yang bintang kecil, semoga bisa mengerti ya dengan penjelasan ini. Dan jangan lupa nih, bagiin juga nih sama teman-teman yang lain, supaya misalnya teman-teman yang lagi belajar ini mengerti juga. Oke, dan jangan lupa nih, saya minta tolong, please subscribe dan share ya. Terima kasih.